Dalam tradisi Kristen arus utama, diyakini bahwa Yesus mati di tiang salib sebagai penebusan dosa umat manusia. Doktrin ini menjadi pusat teologi keselamatan Kristen dan dianggap sebagai inti iman. Namun, ketika klaim ini dilihat dari sudut pandang Yahudi dan kemudian ditelaah oleh para ilmuwan Muslim, maka muncul perbedaan yang sangat tajam, bahkan saling bertentangan secara mendasar. Bagi tradisi Yahudi, Yesus bukanlah Tuhan dan bukan pula Mesias ilahi, melainkan seorang manusia biasa yang dianggap melanggar hukum Taurat, sehingga dijatuhi hukuman mati oleh otoritas Romawi. Sedangkan dalam Islam, klaim penyaliban itu sendiri dibantah secara tegas karena bertentangan dengan wahyu dan dengan konsep kemuliaan para nabi. Dalam literatur Yahudi, Yesus sering disebut sebagai orang yang dihukum mati karena tuduhan penyesatan dan pelanggaran hukum. Teks Talmud yang ditulis jauh setelah masa Yesus tidak memandangnya sebagai tokoh suci, apalagi ilahi. Dalam pandangan Yahudi, hukum mati adalah bentuk hukuman bagi pelanggaran berat terhadap hukum Taurat. Artinya, kematian Yesus dalam perspektif Yahudi tidak memiliki nilai penebusan spiritual sama sekali, melainkan sekadar eksekusi hukum terhadap seseorang yang dianggap menyimpang. Di sini sudah terlihat jurang yang sangat lebar antara klaim Kristen dan pemahaman Yahudi, karena satu pihak menganggapnya sebagai pengorbanan ilahi, sementara pihak lain melihatnya sebagai hukuman biasa. Para ilmuwan Muslim kemudian datang dengan pendekatan yang berbeda lagi. Mereka tidak hanya menolak penafsiran Kristen, tetapi juga mengkritisi narasi Yahudi. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa mereka tidak membunuh dan tidak menyalib Yesus, akan tetapi yang diserupakan bagi mereka. Ayat ini menjadi dasar utama bantahan keras para ulama Islam terhadap klaim kematian Yesus di tiang salib. Menurut para mufasir klasik seperti At-Tabari Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir, penyaliban yang diyakini itu hanyalah persepsi manusia, sementara Allah menyelamatkan Yesus dan mengangkatnya kepadanya. Dengan demikian, konsep kematian tragis seorang nabi dianggap mustahil karena bertentangan dengan sunnah Allah dalam menjaga para rasulnya. Para ilmuwan Muslim juga mengkritik logika teologi Kristen yang menyatakan bahwa dosa manusia ditebus dengan kematian seorang yang dianggap tidak berdosa. Dalam Islam, setiap jiwa memikul tanggung jawabnya sendiri dan tidak ada konsep dosa warisan. Karena itu gagasan bahwa Yesus harus mati untuk menebus dosa manusia dinilai tidak adil dan bertentangan dengan keadilan Tuhan. Ulama seperti Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa tidak membutuhkan pengorbanan darah untuk mengampuni hambanya. Pengampunan datang melalui tobat dan rahmat, bukan melalui kematian seorang nabi. Selain itu, para sarjana Muslim juga menyoroti kontradiksi dalam teks Injil terkait peristiwa penyaliban. Riwayat Injil yang berbeda-beda tentang waktu kejadian ucapan terakhir Yesus dan siapa saja yang hadir dianggap sebagai indikasi kuat bahwa kisah tersebut tidak bersifat pasti. Bagi ulama Muslim, ketidakkonsistenan ini memperkuat pernyataan Al-Quran bahwa peristiwa itu tidak terjadi sebagaimana yang diklaim. Mereka berargumen bahwa wahyu yang datang belakangan justru meluruskan kesalahan persepsi yang berkembang di kalangan manusia. Dari sisi rasional, para ilmuwan Muslim juga menilai bahwa konsep Tuhan menjelma menjadi manusia lalu mati dengan cara hina adalah bentuk perendahan terhadap keagungan Tuhan. Tauhid dalam Islam menolak keras segala bentuk penyerupaan Tuhan dengan makhluk. Karena itu, keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan yang disalib dianggap sebagai penyimpangan besar dari ajaran para nabi sebelumnya, termasuk Nabi Musa. Disinilah para ulama Islam menegaskan bahwa ajaran Yesus yang asli sebenarnya adalah tauhid murni, sebagaimana dibawa oleh semua nabi. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa klaim Kristen tentang kematian Yesus di tiang salib tidak hanya ditolak oleh Islam, tetapi juga tidak sejalan dengan pandangan Yahudi. Namun, Islam memberikan bantahan yang paling tegas dan sistematis karena bersandar pada wahyu
sekaligus rasionalitas. Para ilmuwan Muslim tidak berhenti pada penolakan emosional, tetapi menyusun argumen teologis filosofis dan tekstual untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah nabi mulia yang diselamatkan oleh Tuhan, bukan korban penyaliban. Perbedaan pandangan ini pada akhirnya menunjukkan bahwa doktrin salib bukanlah kebenaran universal, melainkan keyakinan teologis yang diperdebatkan keras sejak berabad-abad lalu. Perdebatan ini semakin menguat ketika para cendekiawan Muslim membandingkan ajaran para nabi terdahulu dengan doktrin penyaliban. Dalam tradisi kenabian sejak Adam hingga Ibrahim, Musa, dan para nabi Bani Israel selalu diajarkan bahwa keselamatan diperoleh melalui ketaatan dan pertobatan, bukan melalui kematian sosok suci. Ketika konsep penebusan melalui darah muncul dalam ajaran Kristen, maka para ulama Islam melihatnya sebagai ajaran baru yang tidak dikenal dalam risalah para nabi sebelumnya. Mereka menegaskan bahwa perubahan ini bukan berasal dari Yesus sendiri, melainkan dari tafsir teologis generasi setelahnya. Tokoh-tokoh Muslim juga menyoroti peran para penulis Injil yang tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus. Injil ditulis puluhan tahun setelah peristiwa yang diklaim terjadi, sehingga membuka ruang besar bagi kesalahan ingatan, penambahan cerita, dan kepentingan teologis. Dalam kajian ilmu hadis Muslim, keabsahan suatu berita sangat bergantung pada rantai periwayatan yang jelas dan dapat diverifikasi. Ketika standar ini diterapkan pada Injil, maka para ilmuwan Muslim menilai bahwa kisah penyaliban tidak memenuhi kriteria kepastian sejarah yang kuat. Dari sisi sejarah politik pada masa Romawi juga muncul pertanyaan besar. Hukuman mati dengan cara disalib biasanya dijatuhkan kepada pemberontak berat atau budak yang memberontak. Sementara Yesus menurut Injil sendiri digambarkan tidak memimpin pemberontakan bersenjata dan tidak mengancam kekuasaan Romawi secara langsung. Hal ini membuat sebagian ilmuwan Muslim berpendapat bahwa eksekusi tersebut tidak masuk akal secara hukum Romawi kecuali ada tekanan politik tertentu. Ketidakjelasan motif dan proses hukum ini semakin memperlemah klaim bahwa peristiwa itu terjadi sebagaimana yang diyakini. Para ulama Islam juga menekankan bahwa Al-Quran tidak sekadar menolak penyaliban, tetapi sekaligus memuliakan Yesus dan ibunya. Yesus disebut sebagai kalimat dari Allah dan ruh darinya, serta seorang nabi besar yang diberi mukjizat luar biasa. Pengangkatan Yesus ke sisi Allah dipahami sebagai bentuk perlindungan ilahi terhadap seorang rasul yang menghadapi makar musuh-musuhnya. Dengan cara ini, Islam menjaga kehormatan Yesus tanpa harus mengangkatnya ke derajat ketuhanan. Dalam dialog antaragama, bantahan Muslim sering dianggap keras karena menyentuh inti keyakinan Kristen. Namun, para ilmuwan Islam memandang ketegasan ini sebagai bentuk penjagaan terhadap tauhid dan konsistensi ajaran kenabian. Mereka menolak gagasan bahwa kebenaran harus dikompromikan demi keharmonisan semu. Bagi mereka, dialog sejati justru lahir dari kejujuran intelektual dan keberanian menyampaikan perbedaan secara terbuka. Akhirnya, perbedaan pandangan tentang akhir kehidupan Yesus menunjukkan bagaimana satu tokoh yang sama dapat dipahami secara sangat berbeda oleh tiga tradisi besar. Kristen memaknainya sebagai pengorbanan ilahi, Yahudi melihatnya sebagai perkara hukum, dan Islam memandangnya sebagai upaya gagal untuk mencelakai seorang nabi yang dijaga Tuhan. Dalam pandangan para ilmuwan Muslim versi Islam, dianggap paling selaras dengan keadilan Tuhan, kemuliaan para nabi, dan kesinambungan risalah tauhid. Perdebatan ini tidak hanya soal sejarah, tetapi menyentuh hakikat ketuhanan manusia dan tujuan diutusnya para nabi ke muka bumi. Implikasi dari perbedaan keyakinan ini juga merembet pada cara masing-masing agama memahami keselamatan dan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam teologi Kristen, keselamatan sangat bergantung pada penerimaan terhadap peristiwa salib. Tanpa mempercayai kematian Yesus, maka keselamatan dianggap tidak sah.
Para ilmuwan Muslim mengkritik konsep ini karena menjadikan satu peristiwa kontroversial sebagai syarat mutlak keselamatan seluruh umat manusia lintas zaman. Mereka mempertanyakan keadilan Tuhan yang mengikat nasib manusia dengan keyakinan historis yang bahkan tidak disepakati oleh semua komunitas beriman. Dalam pandangan Islam, hubungan manusia dengan Tuhan bersifat langsung tanpa perantara penebusan. Setiap manusia bertanggung jawab atas amalnya sendiri, dan pintu ampunan selalu terbuka selama hayat masih ada. Konsep ini dinilai lebih konsisten dengan sifat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Adil. Para ulama Muslim menilai bahwa ajaran ini justru membebaskan manusia dari ketergantungan pada figur yang disakralkan secara berlebihan dan mengembalikan fokus ibadah kepada Tuhan semata. Para cendekiawan Islam juga menilai bahwa penekanan berlebihan pada penderitaan dan kematian Yesus dalam tradisi Kristen telah menggeser pesan moral dan spiritual yang sebenarnya dibawa oleh Yesus. Ajaran tentang keikhlasan kasih sayang dan kepatuhan kepada Tuhan perlahan tertutupi oleh narasi tragedi dan pengorbanan. Dalam Islam, Yesus dipandang sebagai teladan akhlak dan ketaatan, bukan sebagai simbol penderitaan yang harus disembah. Dengan demikian, pesan etik kenabian tetap menjadi pusat ajaran, bukan kisah kematian. Selain itu, bantahan ilmuwan Muslim juga menyentuh aspek psikologis umat. Mereka berpendapat bahwa doktrin dosa turunan dan penebusan melalui salib dapat menanamkan rasa bersalah bawaan pada manusia sejak lahir. Islam menolak konsep ini dan menegaskan bahwa setiap manusia lahir dalam keadaan suci. Perbedaan mendasar ini menunjukkan bagaimana pemahaman tentang akhir kehidupan Yesus berdampak luas pada cara manusia memandang dirinya sendiri dan Tuhannya. Dalam kajian filsafat agama, para pemikir Muslim juga menilai bahwa menjadikan kematian sebagai pusat teologi adalah bentuk paradoks. Tuhan yang Maha Hidup tidak mungkin diidentikan dengan kematian. Karena itu, keyakinan bahwa Tuhan mengalami rasa sakit dan wafat dianggap sebagai kontradiksi internal. Islam menjaga konsistensi ini dengan menempatkan Tuhan di luar batasan makhluk dan menempatkan para nabi sebagai hamba pilihan yang dimuliakan, bukan dikorbankan. Pada akhirnya, bantahan ilmuwan Muslim terhadap klaim penyaliban bukanlah sekadar penolakan sejarah, melainkan penegasan kerangka iman yang utuh. Mereka memandang bahwa menjaga kemurnian tauhid, kehormatan kenabian, dan keadilan ilahi jauh lebih penting daripada mengikuti narasi yang syarat simbolisme, namun lemah secara wahyu dan rasio. Perbedaan ini akan terus menjadi ruang dialog dan perdebatan, namun bagi Islam, posisi tersebut bersifat final dan tidak dapat ditawar karena bersumber dari wahyu yang diyakini sebagai kebenaran terakhir. Dalam konteks perkembangan ajaran agama, para pemikir Muslim juga mengkaji bagaimana narasi akhir kehidupan Yesus membentuk struktur kekuasaan keagamaan. Mereka menilai bahwa doktrin tertentu membuka ruang bagi otoritas gereja untuk menentukan siapa yang selamat dan siapa yang tidak. Ketika keselamatan dikaitkan dengan keyakinan khusus terhadap satu peristiwa, maka lembaga penafsir ajaran memiliki posisi sangat dominan. Islam tidak mengenal struktur semacam ini karena standar keselamatan dikembalikan pada iman dan amal saleh tanpa monopoli tafsir oleh satu institusi tertentu. Para ulama Islam juga mengaitkan isu ini dengan kemurnian wahyu. Mereka menjelaskan bahwa kitab suci sebelumnya mengalami perubahan redaksi dan penafsiran seiring waktu. Oleh sebab itu, muncul ajaran-ajaran yang tidak sejalan dengan pesan tauhid awal. Al-Quran datang sebagai koreksi dan penyempurna, bukan untuk menghapus nilai moral para nabi sebelumnya, tetapi untuk meluruskan penyimpangan konseptual yang terjadi. Penolakan terhadap kematian Yesus dipahami sebagai bagian dari fungsi pelurusan tersebut. Dalam diskursus teologi perbandingan, ilmuwan Muslim kerap menegaskan bahwa keyakinan harus dibangun di atas kepastian, bukan asumsi. Mereka mengkritik keimanan yang bersandar pada misteri yang tidak dapat diuji atau dipahami secara rasional.
Walaupun iman tidak sepenuhnya bergantung pada akal, namun akal tidak boleh dipaksa menerima kontradiksi. Dengan prinsip ini klaim bahwa seorang nabi sekaligus Tuhan mengalami kematian dinilai melampaui batas nalar yang sehat. Pandangan Islam juga menempatkan kehidupan Yesus sebagai bagian dari rangkaian misi besar yang belum berakhir. Keyakinan akan kembalinya Yesus di akhir zaman memberi makna bahwa kehidupannya tidak berhenti pada tragedi. Ia akan kembali sebagai hamba Allah yang menegakkan keadilan dan meluruskan kesalahan keyakinan manusia. Konsep ini secara tidak langsung meniadakan gagasan bahwa misinya selesai dengan kematian di kayu salib. Dalam ranah dakwah, para ilmuwan Muslim memandang isu ini sebagai titik penting untuk menjelaskan perbedaan mendasar antara tauhid dan teologi penebusan. Mereka tidak memulai dengan penolakan emosional, tetapi dengan penjelasan bertahap tentang siapa Tuhan, siapa Nabi, dan apa tujuan hidup manusia. Dengan pendekatan ini, bantahan terhadap penyaliban menjadi bagian dari bangunan akidah yang utuh, bukan sekadar polemik sejarah. Keseluruhan perdebatan ini menunjukkan bahwa persoalan akhir kehidupan Yesus tidak bisa dipisahkan dari konsep ketuhanan itu sendiri. Bagi Islam, menjaga kesucian Tuhan dari segala sifat makhluk adalah prinsip utama. Maka, segala ajaran yang merendahkan keagungan ilahi, meskipun dibungkus dengan bahasa cinta dan pengorbanan, tetap harus ditolak. Disinilah letak ketegasan para ilmuwan Muslim yang melihat kebenaran bukan dari popularitas sebuah keyakinan, tetapi dari kesesuaiannya dengan wahyu akal dan fitrah manusia. Aspek lain yang turut dibahas oleh para pemikir Muslim adalah dampak sosial dari keyakinan tentang akhir hidup Yesus. Mereka melihat bahwa kepercayaan tertentu dapat membentuk cara umat memandang penderitaan dan ketidakadilan. Dalam sebagian tradisi Kristen, penderitaan sering dimaknai sebagai sesuatu yang harus diterima karena dianggap mengikuti jalan Yesus. Para ulama Islam mengkritik pandangan ini karena berpotensi melemahkan semangat melawan kezaliman. Islam justru memerintahkan umatnya untuk menolak ketidakadilan dan tidak menjadikan penderitaan sebagai tujuan spiritual. Nabi-nabi diutus untuk membebaskan manusia dari penindasan, bukan untuk melegitimasinya. Para cendekiawan Muslim juga menekankan bahwa kisah tentang akhir kehidupan seorang nabi seharusnya memberi harapan, bukan keputusasaan. Dalam Islam, para rasul selalu digambarkan sebagai sosok yang ditolong Allah meskipun menghadapi ujian berat. Kemenangan para nabi tidak selalu bersifat material, tetapi selalu berujung pada kemuliaan di sisi Tuhan. Dengan sudut pandang ini, gagasan bahwa seorang rasul besar mengalami akhir yang hina dipandang tidak sejalan dengan pola ilahi yang konsisten dalam sejarah kenabian. Di sisi lain, para ilmuwan Muslim menilai bahwa fokus berlebihan pada kematian Yesus telah mengaburkan pesan universal ketakwaan. Manusia menjadi sibuk memperdebatkan bagaimana dan di mana ia wafat, sementara ajaran moralnya kurang diperhatikan. Islam mengajak manusia untuk mengambil hikmah dari ajaran para nabi berupa kejujuran, kesabaran, dan kepatuhan kepada Tuhan. Dengan menempatkan nilai-nilai ini sebagai pusat ajaran, maka kehidupan seorang nabi menjadi lebih bermakna daripada perdebatan tentang akhir hidupnya. Dalam kajian perbandingan agama, para pemikir Muslim juga menunjukkan bahwa banyak pengikut Kristen awal memiliki pandangan beragam tentang Yesus. Sebagian kelompok awal tidak menerima konsep penyaliban sebagai inti keselamatan. Fakta ini digunakan untuk menunjukkan bahwa doktrin tersebut berkembang secara bertahap dan tidak langsung menjadi kesepakatan universal. Islam memandang keberagaman awal ini sebagai tanda bahwa kebenaran wahyu asli telah bercampur dengan penafsiran manusia. Akhirnya, para ulama Islam menegaskan bahwa perbedaan pandangan tentang Yesus seharusnya mendorong pencarian kebenaran yang jujur, bukan fanatisme buta. Islam mengajarkan penghormatan kepada Yesus sebagai nabi besar tanpa melampaui batas kemanusiaannya. Dengan cara ini, keimanan dibangun di atas keseimbangan antara penghormatan
dan ketundukan kepada Tuhan semata. Sikap inilah yang menurut para ilmuwan Muslim paling mendekati fitrah manusia dan tujuan utama diturunkannya wahyu, yaitu membimbing manusia menuju pengenalan yang benar tentang Tuhan dan dirinya sendiri. Pembahasan ini juga menyentuh dimensi etika keilmuan dalam menyikapi keyakinan yang diwariskan turun-temurun. Para sarjana Muslim menekankan pentingnya keberanian intelektual untuk meninjau ulang doktrin yang diterima tanpa kritik. Mereka berpendapat bahwa iman sejati tidak rapuh ketika diuji oleh pertanyaan rasional, justru semakin kokoh. Dalam konteks ini, narasi tentang wafatnya Yesus dipandang sebagai contoh bagaimana sebuah keyakinan bisa bertahan bukan karena kekuatan bukti, melainkan karena tradisi dan otoritas keagamaan. Para pemikir Islam turut mengkritik pendekatan emosional yang sering digunakan untuk mempertahankan doktrin tersebut. Kisah penderitaan dan pengorbanan kerap disampaikan dengan bahasa yang menyentuh perasaan sehingga menutup ruang analisis kritis. Islam mengajarkan keseimbangan antara hati dan akal, sehingga emosi tidak boleh mengalahkan kebenaran. Menurut ulama, pendekatan yang hanya bertumpu pada rasa haru berisiko menjauhkan manusia dari penilaian objektif terhadap ajaran yang diyakini. Dalam kajian antropologi agama, para ilmuwan Muslim juga melihat bahwa simbol kematian memiliki daya tarik kuat dalam budaya manusia. Banyak peradaban kuno memuliakan dewa yang mati dan bangkit kembali. Mereka menilai bahwa sebagian konsep teologi Kristen tidak sepenuhnya lepas dari pengaruh budaya tersebut. Islam datang dengan pesan pemurnian yang membebaskan keimanan dari simbol-simbol mitologis dan mengembalikannya pada penyembahan Tuhan yang Maha Hidup dan tidak pernah tersentuh kematian. Pandangan Islam tentang akhir kehidupan Yesus juga memberikan konsekuensi teologis yang berbeda terkait masa depan umat manusia. Dengan menolak konsep penebusan melalui kematian, maka tanggung jawab moral manusia menjadi sangat jelas. Tidak ada jalan pintas menuju keselamatan selain usaha nyata dalam kebaikan. Para ulama melihat hal ini sebagai bentuk pendidikan spiritual yang mendorong kesadaran dan kedewasaan iman, bukan ketergantungan pada figur tertentu. Dalam ruang dialog global, posisi Islam sering disalahpahami sebagai penolakan total terhadap Yesus. Para ilmuwan Muslim meluruskan anggapan ini dengan menegaskan bahwa justru Islamlah yang paling menjaga kehormatannya dari tuduhan kehinaan dan kekalahan. Dengan menempatkannya sebagai nabi yang diselamatkan Allah, Islam menolak narasi yang merendahkan martabat kenabian. Sikap ini dianggap sebagai bentuk penghormatan tertinggi yang sejalan dengan prinsip tauhid. Kesimpulannya, bantahan Muslim terhadap klaim wafatnya Yesus bukanlah sekadar perbedaan sudut pandang, melainkan cerminan dari kerangka keimanan yang menyeluruh. Di dalamnya terkandung pandangan tentang Tuhan, manusia, wahyu, dan tujuan hidup. Dengan konsistensi ini, para ilmuwan Muslim meyakini bahwa posisi Islam berdiri di atas fondasi yang paling stabil karena tidak bergantung pada simbol kematian, tetapi pada keesaan Tuhan, keadilan ilahi, dan tanggung jawab manusia sebagai makhluk berakal dan bermoral.